cara kita mendapatkan rezeki belum tentu itu benar kok caranya. Pengen tahu belum tentu benar. Kita yang sudah bekerja, ya Mas ya, Ya. kita yang sudah bekerja, ibu-ibu yang ngeladeni suami, pasti ibu-ibu pingin ngeladeni suami dibilang ibadah, betul nggak Bu? Pertanyaan saya, ibu bikin teh, ibu masak untuk suami, untuk keluarga, pernah nggak basmalah? Saya tanya aja. Nah kan, oh iya ya, kok nggak pernah ya? Biar bernilai harus pakai basmalah. Kalau bernilai menjadi pahala di akhirat, pakailah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu di MNC TV setiap pagi, insya Allah jam 5 pagi kita akan selalu menemani aktivitas pemirsa MNC di rumah di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Boleh tepuk tangan. Yang di rumah habis sholat subuh sambil tiduran boleh, sambil aktivitas boleh, tapi saksikan acara ini supaya menambah wawasan dan juga saling mengingatkan untuk kembali ke jalan yang benar ya. Insya Allah. Insya Allah. Yang hadir di studio di sini teman-teman datang dari Majelis Talim At-Taqwa Banten. Kemudian teman-teman dari Nurul Hidayah Tangerang. Kemudian juga Al-Hikmah Karawang. Dan juga bapak-bapak yang datang dari mana-mana. Ucapkan salam Pak. Tuh bedanya antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak datang baju warna apa aja bebas, yang penting rapi ya Pak ya. Kalau ibu mah harus seragam. Ini baju udah disetrika dari tadi siang, kemarin siang. Sore-sore udah digantung di kamar. Udah dipandangin aja. Ini mau dipakai masuk TV gitu ya. Belum milih brosnya susah. Iya. Sepatunya yang mana walaupun gak kelihatan tetap harus matching ya Bu ya. Tapi ini seragam udah lunas. Yakin udah lunas? Kata orang katanya kita manusia tuh nggak bisa lepas dari utang. Emang benar. Bisa saja ya. Dan ini kita akan membahas tentang bahaya menunda bayar utang. Ayo. Ayo. Temanya menarik-menarik serem ya Ustaz. Iya, menarik serem. Utang itu wajib dibayar. Wajib, Itu Ustaz. betul. Bahkan ketika kita sudah menjadi jenazah. Sebelum dikuburkan harus ditanya dulu ini ada utang atau tidak. Sepenting itu utang. Betul, Ustaz? Sepenting itu, betul. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tema kita bagus ya, bahaya menunda bayar hutang. Itu sebenarnya yang ditakutkan adalah kematian seseorang yang berhutang sebenarnya. Iya, iya. Ya. Karena kematian itu tidak akan tahu orang itu kapan akan meninggalnya. Tapi yang jelas bayar hutang itu memang diwajibkan. Makanya ada anjuran bahwa seseorang yang meninggal itu memang keluarganya, anak, istrinya itu memang harus menanyakan. Ini kalau yang meninggal suaminya ya, laki-lakinya harus menanyakan hutangnya. Atau memang si yang mau meninggal itu sudah punya catatan. Itu disarankan memang kita Disarankan mencatat memang ya. mencatat ini sama siapa. Nggak taunya sama siapa banyak Banyak. sekali. Berlembar-lembar. Hutangnya banyak. Tapi memang itulah salah satunya bahaya menunda membayar hutang. Jadi kalau memang sudah ada rezeki dibayarkan. Berapapun bisanya dibayarkan dulu. Karena pada waktu berapapun bisanya dibayarkan dulu. Itu akan menjadikan di catatan Allah Ta'ala bahwa seseorang itu sebenarnya dia berniat membayar. Ada usaha Ada untuk usaha. membayar. Iya. Memang itu kalau dari sisi hutangnya hutang benda. Yang susah itu kita membayar hutang itu ada susah yang susah kita itu bisa membayar. Hutang budi itu susah membayarnya. Iya, iya. Itu tersulit daripada hutang harta. Kalau hutang budi coba contoh umpamanya kita punya guru ngaji.
gimana kita berhutang kalau kita sudah momennya diizinkan oleh Allah Ta'ala pandai. Gimana kita bayar hutang sama guru ngaji kita coba? Bisa? Saya momennya tanyain, saya nggak bisa. Nah inilah pembayaran hutang ini bukan hutang tapi adalah mendoakan guru-guru kita. Makanya pahalanya pun ngalir untuk guru-guru kita juga Iya, Ustaz ya. Jika apalagi ilmunya bermanfaat. ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang mengajarkan akhirat. Nah kalau ilmunya ternyata misal, copet juga punya murid. Iya. Nah Iya. muridnya makin lama makin jago. Iya. Itu juga dosanya ngalir juga. Dosanya ngalir jariah namanya. Pada si guru copet. Iya memang betul itu. Bahayanya kita mengajarkan sesuatu berarti ya. Iya sebenarnya makanya kalau yang ilmu yang nanti seseorang itu meninggalkan salah satunya yang bisa masih mengalir itu kan amal jariah. Ya, ya. Ya. Amal jariah. Jadi di situ itu memang kalau kita tahu kita kan selalu berharap amal solehnya. Coba kalau dihitung amal buruknya coba. Amal soleh itu apa sih yang mau dihitung dari amal soleh yang jariah itu apa sih dihitung? Paling kan ke masjid sumbangan itu berapa sih jumlahnya? Nah kalau memang kita itu memahami berapa kali kita itu melakukan fitnah, berapa kali kita itu melakukan ghibah. Kalau fitnah itu kita lepas, itu akan menjadi dosa jariah kita. Kalau itu kita ukur dengan amal soleh kita, mampu gak kira-kira amal soleh kita itu menghilangkan perbuatan buruk kita? Walau alam. Tetapi kuncinya adalah, makanya Islam selalu mengajak, ayo kita itu jangan suudon, ayo kita itu jangan ghibah, ayo kita itu sama seperti itu. Kalaupun umpamanya baca Quran niatnya karena Allah Ta'ala, itu menjadi amal soleh. Jangan baca Quran itu untuk duniawi, untuk apa duniawi? Duniawi itu ikhtiar itu cara kita mendapatkan rezeki belum tentu itu benar kok caranya. Pengen tahu belum tentu benar. Kita yang sudah bekerja, ya Mas ya, kita yang sudah bekerja, ibu-ibu yang ngeladeni suami, pasti ibu-ibu pingin ngeladeni suami dibilang ibadah, betul nggak Bu? Pertanyaan saya, ibu bikin teh, ibu masak untuk suami, untuk keluarga, pernah nggak basmalah? Saya tanya aja. Nah kan, oh iya ya, kok nggak pernah ya? Biar bernilai harus pakai basmalah. Kalau bernilai menjadi pahala di akhirat, pakailah basmalah. Setelah bikin teh selesai, alhamdulillah kasih suami. Masak juga gitu, basmalah selesai, alhamdulillah. Bersih-bersih rumah, sama basmalah, alhamdulillah. Marah sama suami, basmalah dulu, basmalah. Mana ada mana Suami datang telat. Bismillahirrahmanirrahim. Papa kemana aja? Terus papanya kasih uang. Alhamdulillah. Itulah yang namanya, itu yang kita namakan. Coba bagaimana kita bekerja sekian puluh tahun itu nol di hadapan Allah Ta'ala. Aduh, belum bisa. Karena memang nggak bisa. Itu pentingnya inamal amalu biniat. Niatnya harus benar supaya hasilnya pun benar. Benar. Yang diharapkan. Inamal a'malu biniat. Itulah yang sebenarnya harus kita ketahui. Banyak, nggak usah ini. Makanya acara ini mencoba mengingatkan. Ayo kita ingin menjadi amal soleh di akhirat. Ayo benar-benar karena Allah Ta'ala. Lakukan dengan basmalah tapi niatnya karena Allah Ta'ala. Siap. Karena kebanyakan ini kita itu lupa. Ya. Betul Ustaz. Disinilah kita saling mengingatkan ya. Ada juga ibu-ibu maunya kalau nguap itu basmalah dulu. Masa kan itu mendadak datangnya. Emang ada yang nguap? Ada Udah deh, yang nguap cuci muka dulu ya. Bapak pemirsa di rumah boleh mengingat-ingat juga utangnya yang belum dibayar apa saja. Kita istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Kita masih membahas tentang bahaya menunda bayar utang. Tapi buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Oke Ustaz, berbicara mengenai utang. Memang ada kewajiban untuk mencatat yang berutang maupun piutangnya. Jadi saya memberikan utang ke siapapun itu patut dicatat ya. Iya. Karena takutnya ketika ada orang yang meninggal tiba-tiba jadi tahu catatannya. Karena kalau udah sakit dulu kan kadang-kadang sudah firasat nih. Utang ke si ini diceritakan. Kalau enggak kan jadi tidak tahu, keluarganya bingung. Sementara utang pun bisa diwariskan juga. Maksudnya selain harta bagikan, utang pun dibagikan. Utang bisa dibagikan. Iya, memang betul. Pentingnya mencatat. Pentingnya mencatat seperti itu. Nah, bagi yang berhutang memang dia harus punya kewajiban membayar. Tapi kalau yang berpiutang, yang memberikan hutang, itu dia malah dijawab oleh Allah Ta'ala kalau memang ada kelegaan, dia bisa membebaskan hutang-hutangnya itu malah mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala sebenarnya. Dan besar juga katanya. Iya, itu besar karena itu butuh kelegaan hati sebenarnya. Jadi itulah yang memang harus kita kerjakan. Jadi
pada waktu seseorang berhutang kadang-kadang itu kalau ditagih malah marah ya. Iya. Lebih galak daripada yang nagih. Yang nagih, iya. Bener. Nah itu. Itu siapa sih, Bu? Kok Ada iya lah iya ya. aja sih? Bukan ibu-ibu sini. Ya.